Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, izinkan saya mengajak Anda sejenak untuk berhenti dari hiruk-pikuk dunia, menurunkan sedikit suara pikiran, dan jujur pada diri sendiri. Jujur tanpa topeng. Jujur tanpa pembelaan. Selama ini, bagaimana kita menjalani hidup? Kita bangun pagi, bekerja, berbicara, tertawa, marah, berharap, kecewa, lalu tidur kembali. Hari demi hari berlalu. Namun pernahkah kita bertanya dengan sungguh-sungguh, apakah kita benar-benar melihat kehidupan ini, atau hanya melewatinya? Kebanyakan dari kita menjalani hidup hanya dengan dua mata lahir. Mata yang fungsinya terbatas. Ia hanya mampu menangkap bentuk, warna, gerak, dan materi. Mata yang hanya bisa melihat apa yang tampak di permukaan. Kita melihat seseorang tersenyum, lalu kita menyimpulkan ia bahagia. Kita melihat seseorang kaya, lalu kita mengira ia tenang. Kita melihat musibah, lalu kita langsung menilainya sebagai keburukan. Padahal, seringkali apa yang terlihat oleh mata lahir justru menipu. Islam mengajarkan bahwa manusia tidak hanya diciptakan dengan jasad, tetapi juga dengan hati. Dan hati ini memiliki cara melihat yang jauh lebih dalam. Cara melihat yang tidak terikat ruang dan bentuk. Namun masalahnya, selama ini mata batin itu tertutup. Kita hidup, tetapi tidak benar-benar menyadari. Kita beragama, tetapi seringkali hanya di permukaan. Kita beribadah, namun hati kita masih terjebak di dunia. Padahal, di dalam diri setiap manusia tersimpan potensi yang sangat besar. Potensi untuk memahami makna hidup. Potensi untuk mengenali arah langkah yang benar. Potensi untuk merasakan kehadiran Allah bukan hanya lewat dalil, tetapi lewat pengalaman batin yang menenangkan. Potensi ini bukan milik orang tertentu saja. Ia bukan hak eksklusif para wali. Ia adalah anugerah bawaan, tetapi hanya akan terbuka bagi mereka yang berani membersihkan dirinya. Apa yang akan kita bahas dalam kajian ini bukanlah cerita fiksi, bukan dongeng spiritual, bukan pula praktik mistik yang menyimpang dari ajaran Islam. Ini juga bukan sihir, bukan ilmu gaib yang mengandalkan bantuan selain Allah. Apa yang akan kita singkap adalah sebuah ilmu warisan, ilmu yang dijaga dengan sangat ketat oleh para ulama tasawuf, para sufi, dan wali-wali Allah sepanjang sejarah Islam. Ilmu yang tidak ditulis sembarangan, tidak diajarkan secara terbuka, dan tidak diberikan kepada mereka yang hanya mengejar keajaiban. Ilmu itu bernama mukasyafah. Mukasyafah bukanlah tujuan pamer spiritual. Ia bukan kemampuan untuk merasa lebih dari orang lain. Mukasyafah adalah kondisi ketika tirai antara hati seorang hamba dan kebenaran mulai disingkap oleh Allah. Sebuah keadaan batin di mana seseorang mulai memahami hakikat, bukan sekadar penampakan. Ia mulai melihat kehidupan bukan dari sudut pandang ego, tetapi dari sudut pandang hikmah. Sekarang renungkan pertanyaan ini dengan sungguh-sungguh. Apa yang akan terjadi jika tirai pandangan itu diangkat? Bagaimana jika Anda mulai melihat bahwa setiap kejadian dalam hidup Anda, bahkan yang paling menyakitkan, sebenarnya membawa pesan? Bagaimana jika Anda mulai memahami bahwa tidak ada pertemuan yang kebetulan, tidak ada kehilangan yang sia-sia, dan tidak ada luka yang hadir tanpa izin Allah? Dan pertanyaan yang lebih dalam lagi, apakah mungkin manusia memahami niat terdalam di balik peristiwa dan sikap manusia lain, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk bersikap bijak? Apakah mungkin seseorang berjalan di dunia ini dengan hati yang mantap, tidak mudah tertipu, tidak mudah terguncang, karena ia melihat dengan cahaya iman? Mukasyafah bukanlah tentang melihat makhluk gaib. Itu hanyalah efek samping yang sering disalahpahami. Mukasyafah sejati adalah melihat kebenaran hidup sebagaimana adanya. Melihat dunia tanpa tipuan nafsu. Melihat ujian tanpa keluhan. Melihat nikmat tanpa kesombongan. Dan yang paling utama, melihat Allah hadir dalam setiap takdir. Dalam kajian ini, kita tidak akan mengajak Anda melompat terlalu jauh. Kita tidak akan menjanjikan keajaiban instan. Sebaliknya, kita akan membedah secara perlahan, jujur,
dan bertanggung jawab, rahasia-rahasia spiritual yang selama ini hanya beredar di kalangan terbatas. Rahasia yang jika dipahami dengan benar, akan mengubah cara Anda memandang hidup, diri sendiri, dan Tuhan. Jika Anda bertahan hingga akhir, Anda akan memahami satu hal penting, bahwa masalah terbesar manusia bukan karena ia kurang melihat dunia, tetapi karena ia belum pernah benar-benar melihat dengan hati. Dan perjalanan itu akan kita mulai sekarang. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam pembahasan ini, ada satu perkara yang sangat penting untuk kita luruskan bersama, yaitu memahami hakikat mukasyafah dengan benar. Banyak kesalahpahaman beredar di tengah masyarakat. Ada yang mengira mukasyafah adalah kemampuan melihat alam gaib. Ada pula yang menyamakannya dengan ilmu kebatinan, bahkan ada yang menuduhnya sebagai praktik sihir. Semua anggapan ini lahir karena pemahaman yang dangkal dan terputus dari khazanah tasawuf yang otentik. Secara bahasa, mukasyafah berasal dari kata kasyafa yang berarti membuka, menyingkap, atau mengangkat tirai. Sesuatu yang sebelumnya tertutup kini menjadi tersingkap. Namun perlu dipahami, yang disingkap dalam mukasyafah bukanlah mata fisik, melainkan mata hati. Ia bukan penambahan indera lahiriah, tetapi pembukaan kesadaran batiniah. Dalam istilah para ahli tasawuf, mukasyafah adalah kondisi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat hijab yang menghalangi hati seorang hamba dari kebenaran hakiki. Mukasyafah bukan hasil latihan teknis, bukan pula buah dari ritual-ritual aneh. Ia adalah ilmu batin, ilmu yang tidak bisa diperoleh hanya dengan membaca buku atau menghadiri majelis. Ia adalah pemahaman langsung yang Allah tanamkan ke dalam hati hambanya yang telah disucikan. Oleh karena itu, para ulama menyebutnya sebagai ilmu dzauqi, ilmu rasa, ilmu yang dialami, bukan sekadar diketahui. Disinilah letak perbedaan yang sangat tegas antara mukasyafah dan sihir atau perdukunan. Sihir mengandalkan bantuan makhluk selain Allah, seperti jin atau energi gelap. Ia bertujuan mengendalikan, memanipulasi, atau merugikan. Sedangkan mukasyafah tidak pernah bersandar pada selain Allah. Ia murni karunia ilahi, hadir sebagai buah dari ketaatan, ketulusan, dan kesucian jiwa. Sihir menumbuhkan kesombongan, sementara mukasyafah justru melahirkan kerendahan hati yang semakin dalam. Mukasyafah tidak bisa dikejar dengan ambisi. Ia tidak datang kepada orang yang ingin dipuji, ingin dianggap istimewa, atau ingin memiliki kelebihan dibanding manusia lain. Justru, mukasyafah seringkali datang kepada mereka yang tidak pernah mencarinya, tetapi sibuk membersihkan diri dan memperbaiki hubungan dengan Allah. Inilah sebabnya mengapa para wali sejati seringkali menyembunyikan kondisi batin mereka, karena mereka takut anugerah itu berubah menjadi hijab baru. Para sufi menjelaskan bahwa mukasyafah adalah pancaran dari nur iman. Ketika iman tidak lagi hanya berada di lisan dan pikiran, tetapi telah memenuhi seluruh ruang hati, maka hati itu berubah fungsi. Ia menjadi seperti cermin yang sangat jernih. Cermin hati yang bersih akan mementolkan cahaya kebenaran tanpa distorsi. Namun jika cermin itu berkarat oleh dosa, kesombongan, dan cinta dunia, maka cahaya itu tidak akan pernah tampak. Disinilah konsep kasyaf dan nur saling berkaitan. Kasyaf adalah proses tersingkapnya tirai, sedangkan nur iman adalah cahaya yang memungkinkan hati melihat. Tanpa nur iman, tidak ada mukasyafah. Dan nur iman tidak akan menetap di hati yang kotor. Oleh sebab itu, mukasyafah selalu berjalan seiring dengan penyucian jiwa. Lebih jauh lagi, mukasyafah bukan tujuan akhir. Ia hanyalah jalan menuju tujuan yang lebih tinggi, yaitu makrifatullah, pengenalan yang mendalam terhadap Allah. Makrifat bukan sekadar mengetahui bahwa Allah Maha Pengasih, tetapi merasakan kasih sayangnya dalam setiap takdir. Bukan sekadar mengetahui bahwa Allah Maha Mengatur, tetapi melihat pengaturannya dalam setiap detail kehidupan. Dalam sebuah hadis qudsi yang sangat terkenal, Allah berfirman bahwa apabila seorang hamba mendekat kepadanya dengan amalan-amalan sunnah hingga Allah mencintainya, maka Allah akan menjadi pendengarannya, penglihatannya, tangannya, dan kakinya.
Hadis ini bukan kiasan kosong. Para ulama tasawuf memahami hadis ini sebagai manifestasi tertinggi dari mukasyafah. Artinya, kehendak hamba telah selaras dengan kehendak Allah. Pandangannya tidak lagi dikendalikan nafsu, tetapi oleh cahaya petunjuk. Karena itu, penting untuk ditegaskan sekali lagi. Tujuan mukasyafah bukanlah melihat jin, malaikat, atau alam gaib. Jika itu yang dicari, maka seseorang telah tersesat sejak awal. Tujuan sejati mukasyafah adalah menguatkan tauhid, menanamkan keyakinan yang tidak tergoyahkan, dan menghadirkan Allah dalam setiap tarikan napas kehidupan. Mukasyafah sejati membuat seseorang semakin takut berbuat dosa, semakin lembut kepada manusia, dan semakin tunduk kepada syariat. Jika sebuah pengalaman batin justru menjauhkan seseorang dari solat, meremehkan hukum Allah, atau merasa lebih suci dari orang lain, maka itu bukan mukasyafah, melainkan tipuan. Inilah hakikat yang harus kita pegang erat sebelum melangkah lebih jauh. Karena tanpa pemahaman ini, perjalanan spiritual bukan akan mengantarkan kita kepada cahaya, tetapi justru kepada kegelapan yang dibungkus dengan nama agama. Dan dari sinilah, perjalanan pembersihan diri itu akan dimulai. Sebelum kita berbicara tentang bagaimana membuka mata batin, ada satu kejujuran yang harus kita akui bersama. Sebagian besar manusia menjalani hidup dengan hati yang tertutup. Bukan tertutup secara fisik, tetapi tertutup dari cahaya kebenaran. Seolah-olah ada dinding tebal yang menghalangi nur ilahi untuk masuk dan menyinari ruang batin. Kita masih hidup, beraktivitas, bahkan beribadah, namun seringkali tidak merasakan kedekatan dengan Allah. Hati terasa kering, doa terasa hampa, dan ibadah menjadi rutinitas tanpa rasa. Fenomena ini bukan kebetulan. Ia adalah akibat dari kondisi batin yang telah lama dibiarkan tanpa perawatan. Dalam tasawuf, hati diibaratkan sebagai cermin. Jika cermin itu bersih, ia akan memantulkan cahaya dengan sempurna. Namun jika ia tertutup debu dan karat, maka seindah apapun cahaya yang datang, ia tidak akan terlihat. Masalahnya, kebanyakan dari kita tidak sadar bahwa cermin hati kita telah lama berkarat. Penyebab utama dari tertutupnya hati adalah penyakit yang disebut ghaflah, yaitu kelalaian. Ghaflah bukan sekadar lupa sesaat, tetapi sebuah kondisi batin yang terus-menerus sibuk dengan dunia hingga lupa tujuan penciptaan. Hati menjadi tenggelam dalam urusan pekerjaan, harta, ambisi, dan kesenangan, sementara hubungan dengan Allah hanya disisakan waktu yang sempit. Ketika dunia menjadi pusat perhatian, maka akhirat perlahan keluar dari kesadaran. Inilah awal kegelapan batin. Dari ghaflah inilah tumbuh berbagai penyakit hati yang lebih dalam. Kesombongan membuat seseorang merasa lebih baik dari orang lain. Hasad membuat hati panas melihat nikmat yang Allah berikan kepada sesama. Ria mengotori amal dengan keinginan dipuji. Ujub menjadikan seseorang bangga dengan ibadahnya sendiri. Penyakit-penyakit ini bekerja secara halus, seringkali tidak terasa, tetapi dampaknya sangat merusak. Ia menggerogoti kejernihan hati dari dalam. Setiap dosa, sekecil apapun, meninggalkan bekas. Mungkin kita menganggapnya remeh, tetapi dalam pandangan spiritual, dosa adalah noda. Satu noda mungkin belum terlihat, tetapi ketika dosa dilakukan berulang kali tanpa taubat, noda itu menumpuk dan berubah menjadi karat. Karat inilah yang menutup seluruh permukaan cermin hati. Akibatnya, hati tidak lagi peka terhadap kebenaran. Nasihat tidak menyentuh. Ayat Al-Quran tidak menggugah. Doa tidak lagi menggetarkan. Selain itu, keterikatan berlebihan pada dunia menjadi rantai yang membelenggu jiwa. Dunia pada hakikatnya adalah alat, bukan tujuan. Namun ketika harta, jabatan, dan pujian manusia menjadi sumber kebahagiaan utama, maka hati akan terikat dan berat. Jiwa yang terikat tidak bisa terbang. Ia terpenjara dalam sangkar materi. Dalam kondisi ini, keinginan untuk mendekat kepada Allah menjadi lemah, karena hati sudah kenyang oleh dunia. Setan memainkan perannya dengan sangat licik melalui was-was.
Ia tidak selalu mengajak kepada dosa besar. Seringkali ia hanya menanamkan penundaan, keraguan, dan pembenaran. Nanti saja bertobat. Kamu sudah cukup baik. Yang penting hatimu bersih. Jika hati tidak dijaga dengan zikir, maka was-was ini akan semakin kuat. Zikir yang lemah membuat hati tidak memiliki perisai. Akibatnya, bisikan-bisikan itu menjadi suara dominan dalam batin. Kondisi ini diperparah oleh gaya hidup modern yang bising dan tergesa. Kita hidup di tengah kebisingan informasi, hiburan tanpa henti, dan tekanan untuk selalu bergerak cepat. Hampir tidak ada ruang untuk diam. Padahal, hati hanya bisa mendengar bisikan kebenaran dalam keheningan. Ketika tidak ada waktu untuk merenung, hati kehilangan kesempatan untuk berkomunikasi dengan Allah. Nurani menjadi tumpul, dan kesadaran spiritual perlahan mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan fenomena ini dengan sangat jelas dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14, Allah berfirman bahwa apa yang mereka kerjakan telah menutupi hati mereka. Ayat ini menegaskan bahwa penutupan hati bukanlah hukuman yang datang tiba-tiba, tetapi konsekuensi dari perbuatan manusia itu sendiri. Hati tertutup karena dosa yang dibiarkan, kelalaian yang dirawat, dan kesombongan yang dipelihara. Dari sini kita sampai pada satu kesimpulan penting. Mukasyafah mustahil terjadi tanpa tahalli, yaitu proses mengosongkan hati dari segala kotoran batin. Tidak mungkin cahaya masuk ke dalam bejana yang masih penuh dengan lumpur. Tidak mungkin tirai tersingkap jika hati masih dipenuhi oleh cinta dunia dan penyakit jiwa. Oleh karena itu, langkah pertama dalam perjalanan spiritual bukanlah mencari pengalaman luar biasa, melainkan membersihkan diri. Mengosongkan hati dari kesombongan, iri, ria, dan keterikatan dunia. Inilah langkah yang paling berat, paling pahit, namun paling menentukan. Tanpa tahalli, seluruh perjalanan hanya akan menjadi ilusi spiritual. Setelah kita memahami mengapa hati manusia tertutup, kini kita sampai pada inti dari seluruh perjalanan spiritual, yaitu tazkiyatun nafs. Inilah fondasi yang tidak bisa ditawar. Tidak ada jalan pintas. Tidak ada alternatif. Tanpa tazkiyatun nafs, pembicaraan tentang mukasyafah hanya akan menjadi wacana kosong. Karena mukasyafah bukanlah hadiah untuk keinginan, melainkan anugerah bagi kesucian jiwa. Secara bahasa, tazkiyah berarti membersihkan dan menumbuhkan. Maka tazkiyatun nafs adalah proses menyucikan jiwa dari sifat-sifat tercela sekaligus menumbuhkan sifat-sifat mulia. Ia bukan sekadar meninggalkan dosa lahiriah, tetapi membersihkan akar-akar penyakit batin yang tersembunyi. Proses ini bersifat sistematis, berkelanjutan, dan seringkali terasa berat, karena ia menuntut kita untuk berhadapan langsung dengan diri sendiri. Langkah pertama dalam tazkiyatun nafs adalah pengakuan yang jujur terhadap aib diri. Tidak ada penyucian tanpa kejujuran. Selama seseorang sibuk melihat kesalahan orang lain, ia tidak akan pernah melihat kegelapan dalam dirinya sendiri. Padahal, keberanian untuk mengakui kelemahan adalah cahaya pertama dalam perjalanan spiritual. Ia mematahkan ego. Ia meruntuhkan kesombongan yang selama ini menjadi hijab terbesar antara hamba dan Tuhannya. Banyak orang rajin beribadah, tetapi enggan mengakui penyakit hatinya. Ia merasa sudah cukup baik. Ia merasa lebih lurus dibanding orang lain. Inilah jebakan yang paling halus. Dalam tasawuf, semakin tinggi seseorang melangkah, semakin ia merasa tidak layak. Karena cahaya keimanan justru membuat seseorang melihat betapa banyak kekurangan dalam dirinya. Dari kejujuran ini lahirlah praktik penting yang disebut muhasabah. Muhasabah adalah introspeksi harian, evaluasi batin yang dilakukan secara sadar dan teratur. Setiap malam, sebelum tidur, seorang pencari kebenaran bertanya pada dirinya sendiri, apa yang telah aku lakukan hari ini? Di mana aku lalai? Di mana hatiku menyimpang? Pertanyaan ini bukan untuk menyalahkan diri, tetapi untuk membangunkan kesadaran. Tanpa muhasabah, hati akan berjalan tanpa arah, dan dosa akan terasa biasa. Setelah muhasabah,
datanglah fase yang paling berat, yaitu mujahadah. Mujahadah adalah perjuangan melawan nafsu amarah, nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan. Nafsu ini tidak bisa dibunuh, tetapi harus dikendalikan. Mujahadah dilakukan melalui latihan-latihan nyata, menahan amarah saat emosi memuncak, menahan lisan dari gibah, menundukkan pandangan, dan menahan keinginan yang dilarang. Setiap kemenangan kecil dalam mujahadah adalah satu lapis karat yang terkelupas dari cermin hati. Namun tazkiyatun nafs tidak hanya berbicara tentang batin. Ia juga menuntut perhatian terhadap hal-hal yang tampak sederhana, seperti makanan dan rezeki. Para ulama tasawuf menekankan pentingnya menjaga kehalalan makanan. Makanan yang haram atau syubhat akan mengeraskan hati dan menggelapkan jiwa. Apa yang masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi kejernihan batin. Tidak mungkin hati bersih jika tubuh dipenuhi dari sumber yang kotor. Oleh karena itu, menjaga rezeki yang halal adalah pondasi utama bagi terbukanya pintu ilmu laduni. Setelah proses pembersihan ini, datanglah fase tahalli, yaitu menghiasi diri dengan akhlak mulia. Jika tahalli adalah mengosongkan, maka tahalli adalah mengisi. Hati yang telah dibersihkan harus diisi dengan sifat-sifat malaikat, sabar, syukur, ikhlas, tawakal, rendah hati, dan kasih sayang. Akhlak inilah yang membuat hati layak menjadi tempat turunnya cahaya ilahi. Tanpa tahalli, hati akan kosong dan mudah terisi kembali oleh sifat-sifat buruk. Para sufi mengajarkan bahwa tazkiyatun nafs adalah proses seumur hidup. Tidak ada titik selesai. Semakin bersih hati seseorang, semakin halus pula noda yang harus dibersihkan. Namun justru disitulah letak keindahannya. Setiap langkah penyucian membawa ketenangan. Setiap pengorbanan menghadirkan kedekatan. Maka perlu ditegaskan dengan sangat jelas, tidak ada mukasyafah tanpa tazkiyatun nafs yang total. Tidak ada pembukaan mata batin bagi hati yang masih mencintai dunia lebih dari Allah. Tidak ada cahaya bagi jiwa yang masih memelihara kesombongan. Allah telah berjanji dalam kitab-Nya, bahwa barang siapa menyucikan jiwanya, maka sungguh ia telah beruntung. Janji ini tidak pernah ingkar. Ketika seorang hamba bersungguh-sungguh membersihkan dirinya, Allah sendiri yang akan mengangkat derajatnya. Bukan di mata manusia, tetapi di sisinya. Dan ketika Allah mengangkat seorang hamba, maka tirai demi tirai akan mulai tersingkap. Setelah tazkiyatun nafs menjadi fondasi, kini kita memasuki fase aktivasi ruhani. Ibarat cermin hati yang telah dibersihkan, kini ia siap menerima pantulan cahaya. Pada tahap inilah amalan-amalan tertentu tidak lagi sekadar rutinitas, melainkan berubah menjadi jalan pembuka kesadaran batin. 3 pilar utama dalam fase ini adalah sholat khusyuk, zikir ser, dan tafakur. Ketiganya saling terkait, saling menguatkan, dan tidak bisa dipisahkan. Sholat khusyuk, mikraj ruhani seorang mukmin. Salat bukan sekadar kewajiban harian. Dalam hakikatnya, sholat adalah mikraj ruh. Sebagaimana Rasulullah dimirajkan secara jasad dan ruh, setiap mukmin diberi kesempatan untuk naik secara ruhani melalui sholatnya. Namun pertanyaannya, apakah kita benar-benar naik, atau hanya berdiri dan sujud tanpa kehadiran hati? Khusyuk bukan tentang tidak adanya pikiran sama sekali. Khusyuk adalah kehadiran penuh hati di hadapan Allah. Ia adalah kondisi ketika hati sadar kepada siapa ia berdiri, siapa yang ia sembah, dan siapa yang mendengar setiap bisikan terdalamnya. Ketika khusyuk hadir, sholat tidak lagi terasa berat. Justru dunia yang terasa jauh. Makna khusyuk sejati bukan pada lamanya berdiri atau indahnya bacaan, melainkan pada rasa hina dan butuh di hadapan Allah. Saat seorang hamba menyadari betapa kecil dirinya, saat itulah hatinya tunduk. Dalam kondisi ini, hijab-hijab tipis mulai terangkat, dan salat menjadi dialog, bukan monolog. Di antara seluruh solat, solat malam memegang peran yang sangat istimewa. Ia adalah kunci rahasia para pencari hakikat. Di saat dunia terlelap, suara nafsu melemah, dan keheningan menyelimuti alam, hati menjadi lebih peka. Solat tahajud bukan sekadar solat tambahan,
melainkan undangan khusus dari Allah kepada hamba-hamba yang ingin dekat. Dalam solat malam, jiwa perlahan berpindah dari nafs lawwah, jiwa yang gelisah dan menyesali dosa, menuju nafs mutmainah, jiwa yang tenang dan berserah. Proses ini tidak instan, tetapi konsisten. Setiap sujud di malam hari adalah langkah kecil menuju ketenangan batin yang sejati. Zikir ser, detak jantung spiritual. Jika salat adalah tiang, maka zikir adalah napas kehidupan ruhani. Namun zikir yang membuka pintu kesadaran bukan sekadar zikir lisan, melainkan zikir ser, zikir hati yang terus berdenyut, bahkan saat lisan diam. Zikir ser adalah kondisi di mana nama Allah hadir di dalam hati, menjadi frekuensi ilham. Ketika hati terus mengingat Allah, ia menjadi selaras dengan cahayanya. Inilah sebabnya para sufi menyebut zikir sebagai detak jantung spiritual. Ia tidak berhenti, tidak terputus, dan tidak bergantung pada keadaan lahir. Kalimat, La ilaha illallah, bukan sekadar pernyataan tauhid. Ia adalah alat pembebas. Setiap pengulangan yang disertai kesadaran akan memutus satu demi satu keterikatan dunia. Harta, jabatan, pujian, dan ketakutan perlahan kehilangan cengkeramannya. Hati menjadi ringan, karena hanya Allah yang tersisa di pusat kesadaran. Dalam zikir ser, seorang hamba memasuki kondisi murakabah, merasa diawasi oleh Allah setiap saat. Dari murakabah inilah lahir manisnya iman. Manis yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tetapi hanya bisa dirasakan. Manis yang membuat ibadah tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan kebutuhan jiwa. Tafakur, ibadah hati tertinggi. Jika salat menghubungkan ruh, dan zikir menjaga kesadaran, maka tafakur adalah puncak ibadah hati. Tafakur bukan sekadar berpikir, melainkan merenung dengan kesadaran ilahiyah. Para ulama mengatakan, 1 jam tafakur lebih utama daripada ibadah panjang tanpa kesadaran. Mengapa? Karena tafakur menghidupkan hati. Tafakur mengajak kita membaca tanda-tanda Allah di alam dan dalam diri. Nafas, detak jantung, pergantian siang dan malam, semuanya menjadi ayat. Tafakur Qurani sebagaimana disebutkan dalam Ali Imran ayat 191 adalah perenungan yang melahirkan pengakuan, Ya Rab, tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia. Dalam tafakur yang mendalam, batas antara ilmu dan iman mulai menyatu. Hati menjadi jernih, pikiran menjadi tenang. Dan dari kejernihan inilah terbentang jalan menuju ilmu laduni, ilmu yang Allah tanamkan langsung ke dalam hati hambanya. Solat khusyuk, zikir ser, dan tafakur bukanlah tujuan akhir. Mereka adalah jembatan. Jembatan yang menghubungkan hamba dengan cahaya petunjuk. Dan siapa yang berjalan di atas jembatan ini dengan istiqomah, maka Allah sendiri yang akan menuntunnya melangkah lebih jauh. Setiap jalan menuju cahaya selalu dijaga oleh ujian. Semakin tinggi makam yang dituju, semakin halus pula rintangannya. Jalan mukasyafah bukanlah jalan tanpa bahaya. Justru disinilah banyak pencari tergelincir. Bukan karena mereka kurang ibadah, tetapi karena mereka lengah menjaga hati. Maka bagian ini adalah peringatan, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyelamatkan. Para ulama tasawuf menggambarkan perjalanan ruhani sebagai penyeberangan melalui 7 lembah nafs. Setiap lembah adalah tahapan kesadaran, sekaligus tempat ujian. Tidak ada satu pun yang bisa dilewati tanpa pertolongan Allah. Lembah pertama adalah nafs ammarah, jiwa yang memerintahkan kepada keburukan. Di sini, dorongan syahwat, amarah, dan ego mendominasi. Mukasyafah mustahil tumbuh di wilayah ini. Maka siapa yang masih membiarkan nafsu menguasai hidupnya, sesungguhnya ia belum memulai perjalanan. Lembah kedua adalah nafs lawwah, jiwa yang mencela dirinya sendiri. Pada tahap ini, hati mulai sadar. Dosa menimbulkan penyesalan. Kebaikan mulai dicintai. Namun ujian di sini adalah keletihan. Banyak orang berhenti di tahap ini karena merasa lelah terus menyesali diri tanpa perubahan nyata. Lembah ketiga adalah nafs mutmainah, jiwa yang tenang.
Inilah awal rasa damai. Ibadah mulai menghadirkan kenikmatan. Dunia tidak lagi mengguncang seperti sebelumnya. Namun justru disinilah ujian baru muncul, merasa aman. Merasa sudah sampai, padahal perjalanan masih panjang. Lembah keempat adalah nafs radhiyah, jiwa yang ridha. Hamba mulai menerima takdir dengan lapang. Tidak banyak protes. Tidak banyak keluh. Akan tetapi, ujian di tahap ini adalah rasa puas terhadap diri sendiri. Hati mulai berbisik, aku sudah ridha, aku sudah baik. Inilah pintu halus menuju ujub. Lembah kelima adalah nafs mardiyah, jiwa yang diridhai. Pada tahap ini, akhlak mulai mencerminkan ketenangan batin. Kehadiran seseorang membawa kesejukan. Namun ujian terbesarnya adalah pandangan manusia. Pujian, penghormatan, dan pengakuan bisa menjadi racun yang mematikan. Lembah keenam adalah nafs kamilah, kesempurnaan jiwa dalam batas manusia. Tahap ini bukan tentang kehebatan, melainkan tentang lenyapnya rasa memiliki. Tidak merasa istimewa. Tidak merasa berbeda. Semua kembali kepada Allah. Dan di sepanjang lembah-lembah ini, ujian terbesar yang tidak pernah berhenti adalah ikhlas. Ikhlas adalah penjaga utama mukasyafah. Tanpa ikhlas, setiap cahaya akan berubah menjadi api yang membakar diri. Banyak orang mulai melihat sedikit, lalu terjatuh karena ujub, merasa lebih suci, lebih tahu, lebih dekat kepada Allah dibanding orang lain. Lebih berbahaya lagi adalah riya. Ketika pengalaman batin dijadikan bahan pengakuan, ketika isyarat spiritual dijadikan identitas, maka saat itu tirai justru diturunkan kembali. Mukasyafah tidak tahan terhadap pamer. Ia hanya tinggal dalam hati yang tersembunyi. Karena itu para sufi sangat menekankan menjaga pandangan atau ghadul bashar. Mata lahir adalah pintu ke hati. Pandangan yang liar akan mengeruhkan batin. Cahaya ruh tidak akan menetap di hati yang setiap hari dipenuhi gambar-gambar yang membangkitkan nafsu dan lalai dari Allah. Selain pandangan, lisan adalah ujian berikutnya. Ghibah, fitnah, dan ucapan yang melukai adalah dosa sosial yang sangat merusak cahaya batin. Seseorang bisa rajin tahajud, tetapi lisannya merobohkan apa yang dibangunnya di malam hari. Mukasyafah tidak bertahan dalam hati yang gemar membicarakan aib orang lain. Disinilah pentingnya wara. Wara adalah sikap berhati-hati dalam perkara yang syubhat, menjauh bukan hanya dari yang haram, tetapi juga dari yang meragukan. Wara adalah perisai batin. Ia menjaga hati dari noda-noda halus yang sering tidak disadari. Orang yang wara tidak banyak bicara, tidak mudah menilai, dan tidak tergesa mengambil sikap. Perlu ditegaskan dengan jujur, mukasyafah bukan pencapaian permanen. Ia bisa datang dan pergi. Ia bisa dibuka dan ditutup kembali. Semua tergantung pada penjagaan hati. Ketika hati dijaga, cahaya bertahan. Ketika hati lengah, tirai kembali turun. Maka siapapun yang berjalan di jalan ini harus selalu merasa sebagai penjaga, bukan pemilik. Penjaga hati, penjaga niat, penjaga adab. Karena mukasyafah hanya akan tinggal dalam hati yang dijaga dengan rasa takut kepada Allah, dan rasa butuh yang tidak pernah padam. Pada bagian terakhir ini kita tiba di puncak pembahasan. Namun perlu diingat, puncak kajian bukanlah akhir perjalanan. Justru ia adalah titik kesadaran paling jernih tentang siapa kita sebenarnya di hadapan Allah. Disinilah semua pembahasan tentang mukasyafah, tazkiyatun nafs, zikir, dan ujian ruhani menemukan maknanya yang utuh. Ketika seorang hamba bersungguh-sungguh membersihkan jiwanya, menjaga adabnya, dan melanggengkan kehadiran Allah dalam hatinya, maka Allah dapat menganugerahkan kepadanya ilmu laduni. Ilmu laduni bukan hasil bacaan, bukan buah kecerdasan intelektual, dan bukan pula hasil latihan logika. Ia adalah anugerah langsung dari Allah, ilmu yang ditanamkan ke dalam hati tanpa perantara manusia. Al-Quran mengabadikan contoh tertinggi ilmu laduni dalam kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, alaihi salam. Nabi Musa, seorang rasul ulul azmi, memiliki syariat dan ilmu zahir yang agung.
Namun Allah mempertemukannya dengan seorang hamba yang diberi rahmat dari sisi kami dan diajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Disinilah kita belajar bahwa setinggi apapun ilmu seseorang, Allah masih memiliki rahasia-rahasia yang hanya diberikan kepada hamba tertentu. Namun perhatikan dengan seksama, ilmu laduni tidak diberikan kepada Nabi Khidir karena keajaiban lahiriah, tetapi karena kedalaman adab, kepatuhan, dan kepasrahan total kepada Allah. Bahkan Nabi Musa pun diuji kesabarannya untuk memahami hikmah di balik peristiwa-peristiwa yang tampak ganjil secara zahir. Ini adalah pesan halus bahwa ilmu laduni tidak bisa dikejar dengan rasa ingin tahu semata, apalagi dengan ego ingin mengetahui yang tersembunyi. Syarat utama ilmu laduni adalah ikhlas yang total. Ikhlas bukan sekadar niat baik di awal, tetapi pelepasan seluruh pamrih. Tidak ingin dipuji. Tidak ingin dianggap istimewa. Tidak ingin dikenal sebagai orang yang berilmu batin. Ketika hati masih menginginkan pengakuan, maka saat itu pula pintu laduni tertutup. Syarat berikutnya adalah istiqomah tanpa pamrih. Berjalan lurus meski tidak ada yang melihat. Tetap membersihkan hati meski tidak ada pujian. Tetap berzikir meski tidak ada rasa manis. Istiqomah inilah yang membedakan pencari sejati dengan pencari sensasi spiritual. Allah mencintai amalan kecil yang terus dijaga, bukan lonjakan sesaat yang kemudian padam. Penting untuk ditegaskan, ilmu laduni tidak pernah bertentangan dengan syariat. Jika ada pengalaman batin yang membuat seseorang meremehkan salat, meninggalkan hukum halal haram, atau merasa tidak lagi butuh syariat, maka itu bukan cahaya, melainkan tipuan. Para wali Allah adalah orang-orang yang paling kuat menjaga syariat, bukan yang melampauinya. Ikhlas dan istiqomah inilah yang berperan ganda. Mereka adalah pembuka mukasyafah dan sekaligus penjaganya. Tanpa ikhlas, mukasyafah berubah menjadi kesombongan. Tanpa istiqomah, cahaya akan datang lalu pergi. Maka para sufi berkata, istiqomah lebih besar dari 1000 karamah. Kini kita sampai pada kesimpulan besar dari seluruh kajian ini. Mukasyafah bukanlah tujuan akhir. Ia bukan trofi spiritual. Ia bukan pencapaian untuk dibanggakan. Mukasyafah hanyalah buah. Buah dari ketaatan, kesucian, dan kehancuran ego di hadapan Allah. Tujuan sejati dari seluruh perjalanan ini hanyalah satu. Menjadi hamba yang sejati. Hamba yang mengenal posisinya. Hamba yang ridha dengan takdirnya. Hamba yang hatinya hidup, meski dunia berisik. Hamba yang berjalan di bumi dengan rendah hati, namun hatinya terhubung dengan langit. Jika kajian ini menyentuh hati Anda, jangan berhenti pada rasa haru. Jadikan ia komitmen mujahadah. Komitmen untuk memperbaiki salah. Menjaga zikir. Membersihkan niat. Menjaga lisan dan pandangan. Mulai dari langkah kecil, tetapi konsisten. Sebagai bentuk janji spiritual kepada diri sendiri, silakan like video ini, share kepada orang-orang yang Anda cintai, dan tuliskan di kolom komentar satu niat mujahadah yang ingin Anda jaga. Bukan untuk kami, tetapi sebagai saksi antara Anda dan Allah. Semoga Allah membersihkan hati kita, menenangkan jiwa kita, dan menuntun langkah kita di jalan yang lurus. Semoga Allah tidak menjadikan kita pencari keajaiban, tetapi pencari keridhoannya. Dan insya Allah, pada kajian berikutnya, kita akan membahas tanda-tanda hati yang mulai terbuka dan bagaimana menjaga istiqomah di tengah dunia yang semakin gelap. Sampai jumpa di perjumpaan ruhani berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.